So my name is Panji. I moved from Indonesia to New York. I went through a bit of an identity crisis because when I got here, I realized nobody knows me at all, right? So I can be whoever I want to be, and nobody would find out. I was thinking, I have no friends here, no history. My wife is back home. My children are back home. And so I decided to form a new identity. I decided to be single. No, but for real, people back home in Indonesia know me to be an angry person. I have an anger issue. And I really wanted to change that about me. So I decided when I go to New York, I want to be a different person, right? Back home in Indonesia, people know me. I like to scream and yell at people a lot. I moved to New York, everybody screams and yell at people. I was like, it's either they have an anger issue or I'm actually a New Yorker, even from back in Indonesia. I don't know. Episode ini adalah episode tahun baru, episode pertama di tahun 2023. Jadi kita akan ngomongin banyak soal recap 2022 seperti apa, kemudian harapan serta rencana di 2023 seperti apa. Tapi sebelumnya, mari kita ngomongin minggu yang sangat seru dan minggu yang menggambarkan kurang lebihnya 2023 gue akan seperti apa. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Hari yang sejuk, gue cek suhunya 2 derajat Celcius. Kemarin di episode sebelumnya gue bilangnya suhu 24 tuh gue maki-maki. Kemarin gue bilang, hah? Suhu lah 5 tuh Pancasila gitu kan. Cuma masalahnya seminggu ke belakang suhunya tuh -8, -11, -12. Jadi hari ini 2 tuh sejuk sekali. Bisa duduk kayak gini. Dan ini sebenarnya gue rekam jam 3 sore, tapi kelihatannya kayak udah jam 5 atau mungkin jam 4 gitu ya. Enggak sih, udah kayak jam 5 karena udah winter. Kalau winter emang gelapnya cepet. Gue mau cerita dulu apa yang terjadi selama seminggu, baru kemudian gue mau memberi semacam refleksi gitu terhadap apa yang terjadi di tahun 2022 dan mau ngapain di 2023. Gue kalau misalkan minum ice latte dingin-dingin, orang suka nanya, dingin-dingin kenapa minum es? Soalnya gue lagi pengen ada di luar. Kalau gue di luar minum panas, cepet dingin, apalagi suhunya 2. Tapi kalau minumnya es, suhu 2, tetap es dia. Jadi kenikmatannya tidak berubah. Kalau hot latte gitu kan, atau hot americano kan kenikmatannya berubah karena jadi dingin. Kalau ini kenikmatannya emang karena dia es latte tetap bertahan. sampai selesai. Ini paling sampai gue kelar juga esnya juga masih ada. Tapi ya ini minggu yang seru sekali sih. Kemarin tuh minggu yang sangat seru. Oh ya, gue juga diingetin kalau bisa taruh tanggal. Jadi Adit, nanti gue ngomong hari Senin, Selasa, Rabu, masukin tanggal biar orang pada ngerti konteksnya. Hari Senin, intinya sih selama seminggu ini gue open mic. Senin sampai Jumat gue open mic. Karena hari Minggu malam itu gue terima email dari Eastville Comedy Club. Eastville ini adalah saat ini satu-satunya comedy club yang gue udah dapat pass. Tadinya gue pikir Brooklyn gue dapat pass, dan mungkin juga dapat pass, tapi nggak pernah dapat panggilan lagi. Kalau Eastville tiap hari Minggu dikirimin email, masukin jadwal lu, minggu ini lu bisa tanggal berapa, di jam berapa, nanti lu akan dapat kabar lu dipakai atau enggak.
Jadi gue masukin Kamis, Jumat, Sabtu coba-coba. Both shows. Show 1, show 2. Jam 7 sama jam 9. Karena gue udah masukin, jadi gue mesti latihan kan. Gue mesti mengasah dan gue pengen juga punya joke-joke baru gitu. Karena kita nggak tahu ternyata gue dipakai di 2 hari. Atau 1 hari 2 show. Atau 2 hari 2 show. Kan gue mesti punya sebanyak-banyaknya joke yang solid. Nah hari Senin, gue open mic di Eastville Comedy Club. My wife, my kids are back in Indonesia, so I decided to have a new identity. I decided to be single. Gue berangkat naik kereta, terus udah gitu, karena mesti ke Brooklyn. Gue naik kereta, kayak kalau di Jakarta mirip KRL. Abis itu gue ngelanjut dengan subway, terus nyampe sana agak kepagian, jadi gue sempet nyusun set di kepala gue komat kamit gitu. Tiba-tiba gue sadar, berapa lama tadi gue di sini? Orang-orang pada bolak-balik ngeliatin gue komat kamit sendirian di pinggir jalan. Karena Eastville-nya bukannya jam 17.30. Gue nyampe jam 17.20. Jadi gue punya 10 menit, nggak tahu mau kemana. Jadi sebelum dia buka, open mic-nya jam 6. Gue udah 6 menit berdiri di sini. Karena A, gue kepagian untuk datang ke tempat open mic, tapi B, gue lagi nyusun beat di kepala gue ngomongnya kayak gimana. Lagi mikir, tiba-tiba 6 menit aja. Liatin orang kayak orang bego. Jalan ah. Gue komat kamit pinggir jalan. Nah pas gue masuk, Eastville tuh aneh banget. Setiap gue kesana, bartendernya selalu ganti. Jadi kalau lo masuk Eastville, gue punya tuh salah satunya ada video GoPro-nya, mungkin Adit bisa cari. Kalau dia bisa nemuin. Pas masuk tuh lu ngeliat bar dulu. Di belakang bar baru comedy clubnya. Kapasitas mungkin 150. Terus untuk ke entah berapa kalinya gue ngeliat bartendernya ganti mulu. Dan bartendernya lagi komplain karena dia gak pernah di training. Dan kemarin gue samperin tuh adalah hari keduanya dia. Hari pertama ownernya gak datang untuk ngasih dia kunci. Jadi dia berdiri di luar. Emang tempat ngaco banget kayaknya ya. Tapi gitu-gitu adalah tempat pertama yang ngasih saya pass di comedy club. Walaupun masih level comedy club Brooklyn ya, belum Manhattan dan belum McDougal. Ada stratanya. Nah terus gue kan di situ kan harus beli minum. Gue beli seltzer $3, $3,5. Habis itu gue masuk ke comedy clubnya. Udah daftar, terus nunggu open mic-nya dimulai. Datang nih satu orang kulit hitam. Duduk di samping gue. Terus bilang, hey, kata dia, apa kabar man? Terus dia memperkenalkan diri. Terus namanya Julian, my name is Julian gitu. Terus gue bilang, oh, my name is Panji. Terus dia bilang gini, oh no, I know you. I've seen your clips on Instagram. They're good, kata dia gitu. Terus gue shock. Dia bilang, iya gue tahu lu siapa. Gue lihat klip lu di Instagram, bagus beat lu. Nah, gue nih lagi nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia, banyak yang follow gue. Jelas mereka bisa ngeliat klip stand up gue, termasuk klip stand up dalam bahasa Inggris. Di New York ini gue bukan siapa-siapa. Dan gue gak pernah kenalan sama dia. Biasanya kalau misalnya kita satu open mic, kenalan, atau satu show, kenalan, terus tukeran Instagram, gue follow dia follow gue. Gue gak tahu nih orang siapa. Gue gak kenal. Gak pernah ketemu sama dia selama gue open mic dari Januari 2022. Gak pernah ketemu nih orang. Tiba-tiba nih orang bilang, oh enggak, gue tahu lo kok. Gue pernah ngeliat klip lu di Instagram. Gue saking happy dan kagetnya, gue nggak sempet nanya nemu klip Instagram gue dari mana gitu. Tapi prediksi gue, bagaimanapun itu, gimana pun dia bisa menemukan klip stand up gue, setidaknya yang gue bisa tarik kesimpulan adalah I've been doing something right. Right? Ada sesuatu yang gue lakuin dan gue lakuinnya bener sehingga ada satu, dan gak perlu banyak-banyak. Ini untuk lu yang juga lagi ngebangun karir atau lagi mau berproses, lagi berkarya, lagi ngebangun personal branding. Tidak butuh banyak orang untuk tahu bahwa lu lagi ngelakuin sesuatu yang benar. Kalau lu lagi nyari sebuah respon dan ada satu orang itu sampel, kemungkinan besar dia bukan satu-satunya orang yang ngasih reaksi seperti yang kita cari. Ini orang bilang dia nemu gue di Instagram. Yang berarti apapun yang gue lakukan kemarin dari Januari sampai dengan Desember,
gue ngelakuinnya benar. Emang apa sih yang gue lakuin? Gue banyak open mic. Gue open mic mulu, nyaris setiap minggu, nyaris setiap hari. Kemudian gue menggunakan seringnya open mic itu untuk memaparkan diri gue sama banyak komedian. Komedian kemudian ngasih gue peluang untuk manggung di show-nya mereka ya, Alternative Rooms. Kita pernah bahas ini sebelumnya soal Alternative Rooms itu apa. Terus ada orang lain ngelihat gue. Terus antara dia ngepost gue atau gue ngepost dia. Gue tuh banyak ngepost klip-klip komedian yang menurut gue lucu. Entah itu peers gue kayak Derek Fisher, terus Sammy Obeid gitu. Terus siapapun yang gue lihat yang menurut gue lucu, gue sundul-sundulin tuh. Terus mungkin mereka sundul gue balik juga. Gue juga nggak tahu ya. Tapi apapun yang gue lakukan itu kelihatannya ada dampaknya. Gue pernah cerita di beberapa episode sebelumnya bahwa gue pernah datang sebuah show, di show yang outdoor, yang di rooftop comedy, apa sih namanya? Comedy rooftop. Ada orang, teman gue sebenarnya, komedian kulit hitam, namanya Jerlon. Terus dia bawa temennya kulit hitam lagi. Terus, hey Panji, kenalin nih temen gue, kata Jerlon, ini komedian juga. Terus gitu, apa kabar Panji gitu. Terus dia bilang, I heard you're the Dave Chappelle of Indonesia, kata dia gitu. Terus gue ketawa, no I'm not. Terus dia gitu, gue bilang, I'm more like Kevin Hart, I'm the Kevin Hart of Indonesia. Terus dia gitu, dia nanya, what does that mean? It means I'm not really that funny, but I know how to sell tickets, kata gue. Terus, oh shit, I like that, kata dia kayak gitu. Jadi dari situ aja, kesan yang gue tangkap adalah reputasi gue yang sebenarnya di Indonesia siapa tuh lagi nyebar. Nah, dalam beberapa kali kesempatan ada banyak komedian yang bilang, Lucy Paul cerita, terus kalau nggak salah Kevin Sanchez juga cerita, kayaknya Sammy Obeid juga ngomong hal yang sama. Kayaknya Tom juga ngomong hal yang sama, tapi semuanya ini rata-rata bilang bahwa skena komedi New York ini pengen dan senang ngelihat lu hustle. Dia pengen ngelihat lu kerja keras untuk kesenian ini. Makanya gue pernah cerita juga, komedian di New York suka tersinggung kalau misalkan ada yang stand up untuk setengah-setengah doang, untuk coba-coba gitu. Kayak di kulturnya Amerika, kalau lu ulang tahun ke-17 atau ulang tahun ke-20, kadang-kadang lu di-challenge sama temen-temen lu untuk lakuin stand up. Nanti di atas panggung, ya gue di sini sebenarnya stand up cuma untuk challenge aja sih, karena gue hari ini ulang tahun gitu. Temen-temennya pada tepuk tangan, terus nanti komedian berikutnya yang naik, oh buat lu ini cuma challenge ya, buat lu ini cuma untuk ngerayain ulang tahun ya. Gue ini tiap hari kayak gini gitu. Mereka tuh bisa tersinggung, makanya mungkin kabar bahwa ada orang dari Indonesia ninggalin semuanya, datang ke New York dan mulai lagi dari nol juga jadi pembahasan di antara mereka. Bagaimanapun, ada satu orang, entah gimana caranya nemu gue, itu udah ngasih gue, itu udah high-nya gue tuh pada minggu itu. Open mic-nya berjalan dengan oke. Terus hari Selasa, gue open mic lagi, gue open mic di Tiny Cupboard, di Brooklyn juga, tapi lebih pelosok, Brooklyn-nya lebih jauh. Change myself and become a new person. That's what I was thinking. I was like, I have no friends. My wife is back home. My kids are back home. So I decided I'll just form a new identity. I decided to be single. Terus open mic-nya yang datang dengan feedback, terus gue ngebuka. Terus nggak terlalu oke. Lalu maksudnya responnya ya, gue nggak terlalu pede gitu, masih belibet dan segala macamnya. Waktu hari Senin ini masih bener-bener mentah aja gitu. Selasa coba untuk gue perbaiki tapi masih nggak dapet. Rabu gue ke Producers Club Theaters. I thought about that. I'm like, okay, I have no friends here. My wife is back home. My kids are back home. So I decided to form a new identity. I decided to be single. Untuk Dynamite, open mic-nya Mike Type NYC,
Producers Club itu nama venue-nya, Mic'd Up NYC itu adalah entitas bisnis stand up di dalam Producers Club. Dynamite adalah nama open mic-nya Mic'd Up NYC tiap hari Rabu. Terus di situ gue coba untuk memberanikan diri untuk nambahin punchline gitu. Ada yang gue trimming, ada yang gue tambahin gitu. Terus hari Kemisnya gue pergi ke sebuah open mic. Open mic ini di The Comedy Shop. Okay, my friends are all back home, my wife is back home, my kids are back home, and so I decided to form a new identity. I decided to be single. Ini di Greenwich Village. Greenwich Village ini adalah area yang sangat strata stand up comedy-nya tinggi lah. Karena lokasinya Comedy Cellar di situ dan ada banyak comedy club lain. Ada Greenwich Village Comedy Club, ada Fat Black Pussycat, ada Village Underground by Comedy Cellar, ada Comedy Cellar-nya sendiri, ada Grizzly Pear, terus udah gitu ada si Comedy Shop ini. Jadi ada 6 dalam satu area berdekatan. Orang bisa mondar-mandir tuh. Dan banyak orang turis datang ke Greenwich Village, terutama di Jalan McDougal untuk ke Comedy Cellar. Dan biasanya mereka nggak dapat untuk nonton stand up di situ. Makanya mereka udah nyampe nggak bisa nonton karena tiketnya habis atau mereka nggak tahu mereka mesti beli online. Nah, comedy club lain tuh pada banyak barkers gitu. Siapa yang mau nonton komedi? Ada komedi jam 7 malam, jam 6 sore gitu. Jadi rame banget lah. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah hari-hari rame stand up. Gua tuh biasanya kalau open mic di Comedy Shop itu ngambil yang jam 3. Ngambil yang jam 4. Tapi waktu itu gue ngambil yang jam 6. Nah, kalau kita open mic di daerah Greenwich Village itu yang ada 6 comedy club, kita tuh akan sering ketemu sama senior. Senior-senior yang udah dapat pass di comedy club udah rutin lah. Nama-nama yang lu sering ngeliat di comedy club, tapi lu gak kenal mereka siapa. Coba aja lu buka websitenya Comedy Cellar, websitenya Gotham Comedy Club, websitenya The Grizzly Pear, websitenya atau bahkan Eastville Comedy Club, lo akan melihat nama-nama 90% lo nggak kenal namanya, tapi mereka komedian dan udah sering ngejob. 10%-nya nama-nama yang mungkin lo kenal, tapi bukan nama-nama kayak Chris Rock, Jerry Seinfeld. Mereka nggak pernah masuk di situ, mereka cuman nongol untuk ngetes beat baru biasanya mereka. Nah, saat itu semua yang open mic kecuali satu, jadi ada sekitar 18, cuman ada gue dan satu orang lagi. Tapi sisanya semua itu profesional semua. Bukan cuman premis-premisnya udah solid, cara mereka ngomong aja udah mateng. Pembawaan mereka tuh udah jadi gitu. Lu bisa ngelihat personality nih orang seperti apa. Selama satu open mic itu, bengong gue ngeliatnya. Gila, bagus-bagus banget. Mereka ngomongnya biasa, ini beat baru ya, gue lagi ngetes gitu. Tapi terus begitu lu denger, komedian ya, sepanjang hidup mereka ngembangin skill untuk ngomong yang ada di kepala mereka aja udah lucu. Kan gitu ya, gue pernah ngomong, first you play by the rule and then you play with your heart. Pertama, kalau mau belajar piano, by the rule, mesti tahu gimana caranya, apa kunci segala. Lama-lama abis itu lu udah nggak mikir lagi teknik gitu. Sama stand up juga mulai dari setup punchline, lu mesti tahu LPM lu, banyak hal. Tapi lama-lama lu ngembangin diri lu di level dimana lu ngomong aja udah lucu. Dave Chappelle tuh kayak gitu. Nah, ini orang-orang ini udah di level kayak gitu juga. Ada satu orang ya, lucu banget ya. Dia bilang gini, dia ngomongin soal temennya, dia punya anjing udah tua, udah 15 tahun dan udah mesti dibunuh gitu, udah mesti diselesaiin hidupnya karena udah tersiksa, kasihan nggak mau makan segala macam. Terus dia bilang, gue baru tahu tuh anjing itu bisa pikun. Kok bisa ya? Kan startnya aja udah anjing. Di situ aja gue udah ketawa. Dia bilang, kan bukan kayak orang. Emang nih anjing pikun terus dia lupa apa? Pengalaman dia di Perang Dunia Kedua gitu. Lucu banget dia orang. Ditambah dengan personality-nya itu udah lucu banget. Kagum gue. Pas gue naik, gue grogi. Aduh, anyep deh, seanyep-anyepnya anyep. Jadi semuanya tuh saling kenal. Jadi waktu mereka naik tuh, mereka ngomong sama temen-temennya gitu. Karena mereka saling kenal, sering ketemu.
ber-16 itu. Sisanya gue sama satu orang lain yang juga anyep ugal-ugalan sih. Terus tapi setelahnya gue muji salah satunya, gue bilang, hey great set, kata dia. Oh thank you very much, lu mau ikutan? Ternyata di luarnya, jadi kalau lu masuk ke comedy shop ada bar juga. Tapi ada comedy club di belakang, mungkin kapasitas paling banyak 50-60 tuh, kecil kok. Ternyata di area barnya tuh komedian-komedian lagi ini kayak pesta gitu, pesta akhir tahun lah. Terus gue ditawarin, hey you wanna join? Terus gue bilang enggak. Nah, I'm sorry I have to go gitu. Terus gue cabut. Terus gue bilang juga sama yang beat anjing pikun, gue bilang, hey great set, kata gue, thank you so much. Mungkin kalau gue pengen karir gue lebih cepat, mungkin gue harusnya nongkrong ya. Tapi gue gak suka nongkrong. Gue gak suka pesta gitu gue. Walaupun gue yakin kalau di situ pasti ditanya, hey, yeah, saw you on that open mic. Where you from? Gitu. Pasti ditanya, oh gue dari Indonesia. Gue ngomong dari Indonesia aja udah ngebuka banyak hal sebenarnya. Tapi terus udah gitu gue mikir, aduh makin malam makin dingin. Terus gue juga canggung. Ya agak malas ya nongkrong kalau habis ngebom gitu. Kalau habis pecah mah enak gitu. Terus gue pulang. Terus hari Jumat gue open mic lagi. Gue open mic di QED. Nah QED ini juga gue udah 3 kali ke QED. Tiap kali ke QED cuacanya hancur bener. Pertama kali dan kedua kali ke QED hujan, ada stock shotnya. Terus yang kemarin badai. Jadi tuh sebenarnya sepanjang minggu suhunya tuh turun ke 8, 10, 11, 12. Siang ini minus 8, minus 10, minus 11, minus 12 derajat Celcius siang-siang. Yang berarti ketika malam naik lagi, turun lagi jadi minus 15. Dan anginnya kenceng banget. Gue mencoba untuk nangkap suara angin kenceng ya, tapi gue nggak tahu bisa kedengeran atau nggak. Tapi anginnya kenceng banget. Bisa dengar anginnya nggak? Bisa dengar nggak anginnya? Dingin. It's crazy. Ada satu momen gue lagi malamnya habis angin kenceng, badai. Terus gue jalan ngantar Syira ke sekolah, ada mobil ketindih pohon yang kecabut gara-gara angin. Terus kalau kita jalan ngelewatin jalan di bawah pohon tuh, kita mesti ngeliatin ranting-ranting karena ada yang gelantungan tuh, dikit lagi jatuh ke kepala kita, bocor tuh. Kadang-kadang salju, kadang-kadang enggak, tapi ugal-ugalan banget. Nah, di hari itu waktu gue ke QED, anginnya saking kencengnya, gue nggak bisa berdiri diem, kedorong. Apalagi kan gue naik waktu itu kereta N atau R atau W itu, pokoknya yang kuning warnanya yang di atas, stasiun itu di atas. Makin tinggi kan makin kenceng anginnya juga. Gue kan tinggi 181, berat 84-an. Gue berdiri kayak diginiin dari belakang, gitu, didorong dari depan, gitu. Sampai orang-orang tuh harus turun dulu, turun ke bawah untuk menghindari angin. Saking kencengnya anginnya. Gila. Makanya waktu open mic itu sekitar mungkin ada 9 orang atau 8 orang yang open mic. Gue orang kedua terakhir. Waktu gue naik, kalimat gue adalah ada 3 orang yang paling berbahaya di muka bumi. A lying cop, a bad teacher, and comics going through fucking awful weather to do open mics. You guys are determined. Make some noise for yourself, people. You guys are crazy. Dangerous people. Tapi di hari Jumat, set gue udah makin solid. Gue ngomong udah makin enak. Semua act yang mau gue keluarin kepake dan segala macamnya. Itu cukup menggambarkan bagaimana sebuah set itu dikembangkan. Sebenarnya itu cuma 2 chunk waktu itu beat gue. Yang pertama ngomongin soal mental health. Gue mulai berani untuk ngomongin lebih dalam ke diri gue sendiri, ngomongin soal kemarahan dan identitas diri. Waktu itu gue pernah bahas ini di salah satu .id weekly vlog soal keresahan gue dengan identitas gue. Itu gue mulai berani untuk
lebih dalam ke keresahan gue. Terus gue juga ngomongin sesuatu yang gue pikir ada di permukaan, yaitu soal assembling furnitures. Lu kalau nonton kan semua open mic gue upload tuh ke YouTube ke konten eksklusif member. Di nomor berapa ya, 70-an akhir ke 80-an lu akan ngeliat tuh prosesnya itu. Dan lu akan ngeliat beatnya bertumbuh. Itu sebenarnya hiburannya jadi member YouTube gue. Bukan dari sisi ngeliat joke-nya, tapi lu jadi ngeliat komedian tuh kalau ngembangin joke tuh kayak apa sih gitu. Lu ngeliat persis tuh. Pokoknya dari di Eastville ke Tiny Cupboard, ke Producers Club, ke Comedy Shop, ke QED, lu akan ngeliat beatnya numbuh. Kalau lu member. Panji Pragiwaksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu? Kenapa ketawa lu? Yang berkemeja kacamata itu biasanya kalau ditutup suka melakukan pelecehan seksual. Ya enggak. Juga gitu kan? Gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Ya. Lalu hari Sabtunya hari santai di rumah. Gue banyak melakukan pekerjaan di rumah. Gue masangin mood lights untuk kamarnya Shira. Lalu di hari Minggu, di hari Natal, sekeluarga keluar untuk ke Bryant Park karena ada Winter Village. Jadi Bryant Park itu taman di Manhattan, di Sixth Avenue, itu jadi kayak pasar kaget gitu. Isinya tuh segala macam booth gitulah, ada yang jualan makanan, minuman, kopi, jual pernak-pernik, jual baju, jual bini, segala macam lah, seru. Tapi ada ice skating ringnya juga. Nah, Shira waktu itu ngomong bahwa udah lama gak makan s'mores. Nah, gue tahu kita udah lama gak keluar. Terus gue tahu di Winter Village ada s'mores, gue ajak ke sana. Karena waktu zamannya gue lagi di New York sendirian di Januari, gue datang ke Winter Village di Bryant Park dan gue nyobain s'moresnya. Dan itu enak banget. Gue minum hot chocolate sama marshmallow roasted gitu. Dan itu enak banget. Jadi gue ajak keluarga gue ke sana. Nah, pas sampai sana, yang jual s'mores itu cuma satu booth. Dan yang ngantri banyak banget. Itu tempat s'moresnya, ini antriannya. Ada tempat duduk yang pakai heater. Itu durasi antriannya sejam. Kebayang nggak? Itu dingin loh. Itu minus tuh, kemarin tuh -2 apa -1. Sementara kan taman kan outdoor ya. Ada sih kayak iglo di mana lu bisa makan atau minum sambil anget-angetan, tapi bayar dan udah full sebenarnya itu. Akhirnya sejam ngantri, akhirnya dapet juga. Itu marshmallow, s'moresnya dan hot chocolate-nya itu habis dalam hitungan 10 menit paling. Cuman emang enak banget sih. Kalau gue nanya sama Dipo, gimana Dipo menurut kamu worth it nggak sejam? Dia bilang iya, kata dia. Gue kalau lagi mikir, kata gue sih enggak sih. Jadi kalau misalnya lu punya kesempatan untuk ke Winter Village, lu akan ngeliat ada batas antriannya. Queue starts from here. Kalau lu bisa ngantri dari situ, palingan 20 menit. Tapi kalau lu ngeliat antriannya lebih panjang dari itu, mending nggak usah. Kayak waktu gue tuh sejam tuh nggak worth it menurut gue, kedinginan. Kasian semuanya.
Habis itu pulang deh, selesai. Nah, minggu itu, minggu yang menurut gue akan jadi gambaran kayak apa tahun 2023 ini. Per episode ini nongol kan tanggal 2 atau tanggal 3 Januari 2023. Nah, kayaknya kan gitu. Gue akan lebih banyak menghabiskan untuk ngembangin joke, untuk gue kumpulin, untuk suatu hari gue pakai di acara-acara berbayar kalau gue dapat kesempatannya. Yang mana kesempatan itu kapan juga nggak tahu, karena pada akhirnya setelah gue daftar untuk masuk ke Eastville sampai akhir minggu nggak ada kabar gue dapat kesempatan untuk ngisi di Eastville, nggak ada. Ya itulah kehidupan gue. Nothing is promised. Tergantung sama gatekeepersnya. Yang bisa kita lakukan ya udah hustle aja dah. Open mic hari ini, open mic besok, open mic besoknya lagi, open mic besoknya lagi, terus aja ngembangin beat lu, kumpulin joke-joke solid. Sambil meluangkan waktu untuk keluarga. Gitu. Nah, 2023 gue nggak tahu seberapa sering gue balik ke Indonesia. Tapi gue akan hanya bisa dipantau lewat YouTube. Gue nggak ada show, nggak ada special show. 2023 nggak akan ada, 2024 nggak akan ada, 2025, 2023, 2024, 2025. Mungkin, tapi semua tergantung sama yang di sini. Kalau di tahun 2025 gue lagi dibutuhkan sekali di sini atau butuh untuk ada di sini karena peluang-peluang yang muncul, susah juga untuk bisa ada special di tahun 2025 karena untuk bikin special harus datang dari begitu banyak open mic, dan untuk punya begitu banyak open mic gue harus ada di Indonesia. Gue harus ngembangin set minimalnya sebulan di Indonesia. Open mic terus saja sesering mungkin, seefektif mungkin untuk akhirnya bikin show. Jadi gue nggak gitu yakin tuh bisa atau enggak. Tapi gue tahu 2023 akan jadi tahun untuk karir dan keluarga di New York gitu. Itu doang. 2022. What a year, right? Ganti mikrofon dulu. Kalau disimpulkan dalam sebuah kata, gue lagi nge-rewind semua kejadian dalam hidup gue sepanjang tahun 2022. Yang sebenarnya kalau mau lo lakukan secara manual, lo bisa tonton .id weekly vlog dari episode 1 sebenarnya. Itu yang gue alamin. Secara stand up aja, gue lagi ngedaki 2 gunung tahun 2022. Gunung bernama Komodo Menoi sama gunung karir di New York. Itu tuh 2 gunung yang sama-sama susah untuk ditaklukkan loh. Gue ngejalanin itu dalam 1 tahun yang sama. Itu aja sendiri udah bikin gue rontok badan. Gue harus check up kelihatannya, tapi itu aja udah bikin rontok badan. Bolak-baliknya itu, naruh jet lag ke badannya, belum sempet recover, kemudian balik lagi jet lag lagi. Berat banget karena
baik yang Komodo Menoi ataupun yang New York, apapun yang sedang gue coba untuk capai, itu adalah pencapaian tertinggi untuk seorang komika Indonesia loh. 7.500 penonton di Istora dan orang Indonesia berkarir di New York. Itu dua-duanya tuh pencapaian atau pendakian yang nggak punya teman untuk bertanya gitu. It's kinda lonely doing this, you know. Gak ada yang bisa lu tanya. Oh man, it's very hard. Very hard. Damn. Tapi ya, gue bangga dengan apa yang sudah tercapai. Di akhir 2022, tour selesai, show selesai, karir established di New York. Puk-puk diri sendiri, gak ada yang puk-puk. Hebat lu, Ji. Good job. Good job. Good job. Di sisi bisnis juga challenging. Dosa gue nih meninggalkan perusahaan demi karir di New York. Tapi gue makin ke akhir 2022 makin yakin dengan keputusan gue, makin yakin dengan ngajak Angga Diandri jadi co-CEO. Nggak bilang dia co-CEO yang sempurna, tapi lu menilai baik buruknya keputusan lu dari apa yang kemudian terjadi karenanya. Kebayang gak maksud gue? Karena cita-cita gue Comika ini panjangnya, usianya lebih panjang daripada usia gue, maka dia harus lepas ketergantungannya dari pendirinya. Dan itu harus dimulai secepatnya. Dan itu aja, mencoba membangun perusahaan yang gak punya ketergantungan terhadap pendirinya, itu tuh udah kejadian. Ada orang keluar, ada orang masuk, ada orang yang butuh untuk sama-sama belajar soal semangatnya Comika, soal visinya Comika. Ada milestone yang berhasil dicapai, ada kegagalan yang terjadi dalam perjalanannya. Tapi happy problems. Dan ya wajar aja, gimana sih orang lagi mencoba untuk melakukan sesuatu untuk pertama kali tuh. Pasti ada gagal-gagalnya gitu. Tapi itu bagus gitu menurut gue. Udah mulai merah lagi. Dari sisi keluarga juga berat mempersiapkan semua ini, pindah ke sini, nyari sekolah, nyari dokter, melewati masa-masa satu keluarga sakit parah, berhadapan dengan suhu, berurusan dengan rumah yang ada aja masalah dan rusaknya, mengisi rumah dengan furniture baru yang harus dirakit sendiri, hidup tanpa pembantu rumah tangga dan mertua yang memberi kemudahan-kemudahan, terekspos di sini bahwa gue bukan ayah dan juga suami yang baik. Karena selama di Indonesia gak ke-expose karena terlalu sibuk kerja, gak ketahuan tuh. Kalau sekarang kan banyak ngangguran jadi ketahuan itu. Dan hal-hal lain membuat ini juga tahun yang berat dari sisi keluarga. Berat dari sisi keluarga, berat dari sisi bisnis, berat dari sisi karir, berat dari sisi semuanya. Kadang-kadang kita masuk ke tahun yang baru terus kita suka bilang 2023 please be nice to me gitu ya. 2023 please be nice. Kayaknya jangan deh. Do whatever you wanna do 2023 and I'm still going to win.
you and me, we're still going to win. Apapun yang terjadi di 2023, terserah deh. Gak usah be nice. Gak ada yang kita bisa pelajari dari sesuatu yang lurus-lurus dan lempeng-lempeng aja. Kasih apapun yang lo mau lempar, dan berdoa dan berusaha supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jangan berdoa semoga gak ada masalah ya. Ya boleh berdoa itu, tapi juga berdoa semoga kalaupun ada masalah kita punya kemampuan untuk mengatasinya. Itu lebih penting. Sebagaimana kita mengatasi 2022, sebagaimana kita mengatasi 2021 dan 2020 tempat pandemi dimulai. ...2023 gak akan lebih mudah dari 2022. Main game juga makin lama, level juga makin naik kan. But we keep playing. We keep on playing. Itu aja dari gue. Selamat tahun baru. Dan semoga 2023 ini kita selesaikan dengan bangga. Sehingga di akhir 2023 kita bisa bilang, dengan bangga saya persembahkan 2023 saya. Dengan bangga 2023. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Bye-bye. Di sini adalah hari yang baru. Ini adalah episode terbaru. Saya di rumah. Ini Jakarta, buat tetap masih tahu keseharian gua dalam seminggu seperti apa. What a way to go. Kenapa lu sering banget bolak-balik? Ini baru recording. Hai. There are only 6,000 Indonesian. Prajurit stand up Indo. Duit pertama yang gue hasilkan sebagai seorang komika di New York. Everybody give it up for Lucy Pope, let's go! Like, what the fuck? So weird. Mr. Semangat Panji, demi mimpi dan cita-cita Panji. Jangan-jangan gak apa-apa Panji, semua akan terbayarkan Panji. Nah ini tadi nyusahin diri sendiri aja gue. Jadi maafin pendek. Gak perlu. Indonesian, our reference. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. So it's just the two main forces now. The Chronomancer is engulfed in flames, but he's still taking out everybody one by one. It's kind of confusing when it's slow motion like this. Okay. But I guess... Rory, Yeah, here we go! here we go. This is the turning point. The Piats aren't doing anything. Oh, there are still some Shadow Walkers in the back.
Who's shooting? The Gatling gun? Oh yeah, the Gatling gun is shooting. My forces are getting mowed down.